hari ini saya akan menjelaskan tentang managerial ethics atau etika manajerial. Pertama, ethics adalah kode moral dan nilai-nilai mengatur perilaku seseorang atau kelompok tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ethics memberi standar apakah tindakan kita membawa kebaikan atau malah merugikan orang lain. Dalam konteks manajemen, managerial ethics adalah standar perilaku dan prinsip moral yang memandu manajer ketika membuat keputusan di organisasi. Manajer tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memikirkan dampak ke karyawan, pelanggan, pemilik, dan masyarakat. Di buku, perilaku manusia bisa dibagi dalam 3 domain. Yang pertama, domain of codified law, perilaku yang diatur jelas oleh hukum. Yang kedua, domain of ethics, tidak diatur hukum secara spesifik, tetapi ada standar benar salah secara moral. Nah, disinilah banyak keputusan manajer terjadi. Yang ketiga, domain of free choice, wilayah pilihan pribadi. Misalnya, gaya berpakaian kita selama tidak melanggar aturan organisasi. Masalahnya, di domain ethics ini manajer sering menghadapi ethical dilemma. Ethical dilemma adalah situasi ketika semua pilihan punya konsekuensi negatif dan sulit menentukan mana yang benar. Contohnya, perusahaan bisa dapat untung besar kalau pakai bahan yang lebih murah, tapi berpotensi merusak lingkungan. Secara bisnis pasti menguntungkan, tapi secara etis merugikan masyarakat dan juga alam. Di buku juga menjelaskan bahwa manajer bisa menggunakan beberapa pendekatan etis untuk membantu pengambilan keputusan. Yang pertama ada utilitarian approach, memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang banyak. Yang kedua ada individualism approach, fokus pada kepentingan jangka panjang individu, misalnya kejujuran karena akan membangun reputasi baik. Yang ketiga ada moral rights approach, menekankan hak-hak dasar setiap orang seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan perlakuan yang adil. Yang keempat ada justice approach, menuntut keputusan yang adil, tidak diskriminatif dan konsisten untuk semua pihak yang terkait. Yang kelima ada practical approach, bertanya, apakah keputusan ini bisa saya jelaskan dengan tenang ke keluarga, teman, atau di media? Jika terasa malu atau tidak nyaman, mungkin keputusan itu tidak etis. Selain itu, faktor pribadi seperti nilai-nilai individu, pendidikan, dan lingkungan juga mempengaruhi apakah seorang manajer bertindak etis atau tidak. Tekanan target, budaya perusahaan, dan contoh dari atasan bisa mendorong orang berbuat tidak jujur jika tidak hati-hati. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang frameworks for ethical decision making. Pernah nggak sih dari kita berada di suatu situasi yang dimana kita harus memilih antara yang menguntungkan dan juga yang benar? Nah, itulah yang sering sekali dialami oleh seorang manajer dalam organisasi. Dilema etika biasanya muncul dikarenakan ada benturan kepentingan antara individu dan organisasi maupun antara organisasi dan juga masyarakat. Jadi, tidak semua keputusan itu selalu hitam putih. Nah, untuk membantu mengambil keputusan, ada 5 pendekatan etika yang bisa dilakukan. Yaitu yang pertama, ada pendekatan utilitarian, intinya sederhana yaitu memilih mana yang manfaatnya itu paling besar untuk orang terbanyak. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan individualisme, yang melihat apakah keputusan itu baik untuk kepentingan jangka panjang individu. Untuk yang ketiga, ada pendekatan moral rights yang fokus menjaga hak dasar manusia seperti hak privasi dan juga hak kebebasan berbicara. Untuk yang keempat, ada pendekatan keadilan. Nah, pendekatan keadilan itu menekankan perlakuan yang adil, aturan yang konsisten, dan juga kompensasi apabila ada pihak yang dirugikan. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan praktis, yaitu keputusan yang bisa diterima secara profesional dan juga sosial, serta mempertimbangkan semua pihak. Tapi, bukan cuma pendekatannya saja yang penting, faktor pribadi manajer juga sangat berpengaruh besar. Budaya perusahaan dan tekanan atasan bisa saja mendorong seseorang untuk bertindak tidak etis. Namun, nilai hidup dan tingkat kematangan moral seseoranglah yang menentukan apakah nanti dia akan terbawa arus atau tetap berpegang pada prinsip. Nah, dalam teori perkembangan moral ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu masih fokus pada hukuman dan kepentingan pribadi. Tahap kedua yaitu tahap yang paling umum adalah mengikuti aturan dan juga ekspektasi sosial. Sedangkan tahap ketiga yaitu level paling tertinggi di mana seseorang itu berani bertindak berdasarkan nilai dan prinsip internalnya. Meskipun ketika dalam
tekanan. Nah, menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa pemimpin yang lebih giver, yang mendahulukan kepentingan orang lain, itu cenderung membangun tim yang lebih efektif daripada yang taker, yang mementingkan kepentingan sendiri. Nah, artinya, kepemimpinan yang berlandaskan nilai dan kemudian sosial itu bukan cuma soal moral, tapi juga soal kinerja. Jadi, etika dalam manajemen bukan hanya sekedar teori saja, tapi tentang keberanian untuk memilih yang benar ketika situasinya tidak mudah. Apa itu corporate social responsibility? Dalam beberapa tahun terakhir, konsep corporate social responsibility semakin banyak dibahas. Secara sederhana, CSR itu seperti etika dalam bisnis, membedakan mana yang benar dan salah, lalu memilih untuk melakukan yang benar, serta menjadi warga perusahaan yang baik. Secara formal, tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban manajemen untuk mengambil keputusan dan tindakan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Artinya, perusahaan tidak boleh hanya fokus pada laba, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Mengapa CSR sulit didefinisikan? Walaupun terdengar sederhana, praktik CSR seringkali rumit. Kenapa? Karena setiap orang punya pandangan berbeda tentang apa yang dianggap benar. Banyak situasi bisnis yang secara hukum legal tetapi secara moral bisa dipertanyakan. Contohnya, jika sebuah bank memanfaatkan dana nasabah untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat, apakah itu etis? Dan beberapa perusahaan besar seperti General Motors, Lehman Brothers pernah menyatakan bangkrut secara legal. Secara hukum sah, tetapi bagaimana dampaknya terhadap karyawan, pemasok, dan pihak lain? Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa CSR melibatkan pertimbangan moral, hukum, dan ekonomi sekaligus. Pertanyaan penting dalam CSR adalah, perusahaan bertanggung jawab kepada siapa? Disinilah muncul konsep stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan, setiap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan terpengaruh oleh keputusan perusahaan. Contohnya, karyawan, pelanggan, investor, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Saat ini banyak perusahaan menggunakan teknik pemetaan pemangku kepentingan stakeholder. Tujuannya mengidentifikasi siapa saja pihak yang terdampak, memahami harapan dan kebutuhan mereka, dan menentukan siapa yang harus diprioritaskan dalam suatu masalah. Contohnya, perusahaan pakaian Global Gap Inc. pernah diprotes karena kontraktornya mencemari lingkungan dan menggunakan pekerja anak. Alih-alih langsung memutus hubungan, beberapa perusahaan kini memilih bekerja sama dengan pabrik, lalu memperbaiki kondisi kerja dan meningkatkan transparansi. Pendekatan ini dianggap lebih berkelanjutan dan menguntungkan kedua belah pihak. Ada beberapa pihak yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Investor yang mengharapkan keuntungan, karyawan yang mengharapkan gaji yang layak, pelanggan yang mengharapkan kualitas, keamanan, dan ketersediaan produk, dan pemasok yang mengharapkan hubungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Jika salah satu kelompok ini sangat tidak puas, perusahaan bisa terancam. Selain itu, ada juga pemerintah dan masyarakat luas, karena perusahaan beroperasi berdasarkan izin dan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya, CSR bukan hanya tentang memberi donasi atau kegiatan sosial, tetapi cara perusahaan mengambil keputusan yang etis, menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial, mempertimbangkan dampak terhadap semua pemangku kepentingan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Intinya, perusahaan yang baik bukan hanya yang menghasilkan laba, tetapi juga yang memberi manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi Managing Company Ethics and Corporate Social Responsibility. Dalam organisasi modern, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan, tetapi juga untuk menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang company ethics atau etika perusahaan. Etika perusahaan berkaitan dengan prinsip moral yang membimbing perilaku manajer dan karyawan dalam mengambil keputusan. Etika membantu menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam praktik bisnis, seperti kejujuran dalam laporan keuangan, perlakuan yang adil terhadap karyawan, serta tanggung jawab terhadap konsumen. Mengelola etika perusahaan berarti menciptakan sistem yang mendukung perilaku etis. Para manajer juga dapat menerapkan mekanisme organisasi untuk membantu karyawan dan perusahaan tetap berada di jalur yang beretika. Beberapa mekanisme utama tersebut meliputi, yang pertama ada kode etik, terus yang kedua ada struktur etika, dan yang ketiga itu ada langkah-langkah untuk melindungi pelapor pelanggaran atau kita bisa sebut whistleblowing.
Oke, untuk yang pertama kita akan membahas kode etik. Nah, kode etik itu merupakan dokumen tertulis yang berisi nilai dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi atau anggota perusahaan. Kode etik menjadi pedoman ketika karyawan menghadapi dilema moral atau konflik kepentingan. Nah, yang kedua ada struktur etika. Nah, struktur etika sendiri ini adalah sistem formal dalam organisasi yang bertugas mengawasi dan menegakkan standar etika. Bentuknya bisa berupa komite etika, petugas etika, atau unit khusus yang menangani pelanggaran. Struktur ini memastikan bahwa aturan etika harus benar-benar dijalankan. Nah, yang ketiga itu ada whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan melaporkan perilaku atau praktik tidak etis atau ilegal yang terjadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Whistleblowing penting untuk menjaga transparansi dan mencegah kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan yang baik biasanya memberikan perlindungan kepada pelapor agar tidak mengalami tekanan atau balas dendam. Selain itu, perusahaan juga harus mengelola Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah tanggung jawab perusahaan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Artinya, perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 4 tingkat. Yang pertama, ada tanggung jawab ekonomi, yang kedua ada legal, yang ketiga ada etis, dan yang keempat ada filantropi. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan, mematuhi hukum, bertindak secara etis, serta memberikan kontribusi sukarela kepada masyarakat. CSR juga berkaitan dengan konsep sustainability, yaitu kemampuan perusahaan menjalankan bisnis dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan masyarakat. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai kasus yang berkaitan dengan materi kami. Kasus yang kami ambil sendiri dari perusahaan Theo Chocolate. Yang pertama, praktik apa yang digunakan oleh Theo Chocolate yang dapat mencerminkan konsep keberlanjutan sustainability itu sendiri? Nah, Theo Chocolate menerapkan berbagai praktik yang mencerminkan keberlanjutan, seperti menggunakan bahan baku kakao organik dan bersertifikasi Fair Trade. Mereka bekerja sama secara langsung dengan petani untuk memastikan dampak lingkungan dengan mendukung pertanian yang ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Transparansi dalam rantai pasok serta komitmen terhadap kesejahteraan karyawan juga menjadi bagian dari praktik keberlanjutan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Selanjutnya yang kedua, apa maksud pernyataan bahwa Theo adalah perusahaan triple bottom line? Apa bedanya dengan perusahaan lain? Jadi, triple bottom line itu berarti perusahaan itu nggak cuma mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan. Bagi Theo, keberhasilan perusahaan itu diukur dari 3 aspek tersebut secara seimbang. Nah, berbeda dengan perusahaan konvensional yang umumnya cuma fokus pada laba finansial, Theo itu menempatkan tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian inti dari strategi bisnisnya. Apa arti fair trade bagi para pemimpin Theo? Dan apa yang terjadi jika tujuan fair trade itu bertentangan dengan tanggung jawab perusahaan untuk memperoleh laba? Nah, bagi para pemimpin Theo, fair trade itu berarti memberikan harga yang adil kepada para petani, menjamin kondisi kerja yang manusiawi, dan juga mendukung pembangunan komunitas petani. Jika tujuan fair trade itu bertentangan dengan target laba, Theo itu cenderung mencari keseimbangan tanpa mengorbankan prinsip etisnya. Mereka percaya bahwa komitmen terhadap fair trade itu justru dapat membangun reputasi dan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang, sehingga tetap mendukung keberlanjutan keuntungan perusahaan.